Aku ludahi mantan suamiku yang dulu menghina ibuku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, pertama kali bertemu dengan Aldi di kampus saat sedang mengantre di kantin. Dia berdiri di depanku, mengenakan jaket hitam dan celana jeans yang membuatnya tampak kasual tetapi tetap rapi. Matanya tajam, tetapi sorotnya hangat. Ketika dia menoleh dan tersenyum, aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku, perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aldi adalah sosok pria yang banyak dikagumi. Bukan hanya karena wajah tampannya, tetapi juga karena kecerdasannya yang menonjol di antara teman-teman seangkatannya. Ia adalah mahasiswa teknik yang selalu berada di daftar teratas dalam akademik, sering memimpin diskusi di kelas, dan memiliki kepercayaan diri yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahwa ia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Aku, seorang mahasiswi sastra yang lebih suka membaca novel daripada berbicara di depan banyak orang, merasa kecil di hadapannya. Namun, entah bagaimana, perhatiannya kepadaku tidak pernah pudar sejak pertemuan pertama kami. Kami mulai sering bertemu, berbincang tentang banyak hal, tentang impian, kehidupan, dan bahkan hal-hal sepele seperti makanan favorit. Aku senang mendengar cerita-ceritanya, dan ia juga tampak menikmati kehadiranku. Aku menyukai bagaimana ia selalu punya cara untuk membuatku merasa istimewa. Jika aku terlambat masuk kelas, dia akan mengirim pesan. Dinda, dosennya baru masuk. Kalau kau butuh catatan, aku bisa meminjamkan punyaku. Jika aku terlihat murung, dia akan menggodaku dengan lelucon konyol yang entah kenapa selalu berhasil membuatku tertawa. Perasaanku padanya tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar di awal musim semi. Aku tidak pernah menyangka bahwa Aldi, pria yang dikelilingi banyak wanita cantik di kampus, akan memilihku. Tetapi dia memilihku. Ketika akhirnya dia mengungkapkan perasaannya, aku merasa seperti berada dalam dongeng. Kau tahu, Dinda, katanya suatu sore saat kami duduk di bangku taman kampus, aku selalu merasa tenang bersamamu. Aku ingin kita selalu seperti ini. Jantungku berdebar. Kata-kata itu sederhana, tetapi bagiku, itu adalah awal dari segalanya. Setahun setelah kami lulus, hubungan kami tetap erat. Aldi sudah bekerja di sebuah perusahaan besar, sementara aku memilih untuk bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan kecil. Hubungan kami terasa sempurna, atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Ketika Aldi melamarku, aku hampir tidak bisa berkata-kata. Malam itu, di sebuah restoran kecil yang dihiasi lampu-lampu temaram, ia menatapku dengan serius dan berkata, Dinda, aku ingin kita membangun hidup bersama. Tanpa ragu, aku mengangguk. Aku yakin, inilah kebahagiaanku. Aku percaya bahwa Aldi adalah pria yang tepat, seseorang yang akan selalu melindungi dan mencintaiku. Aku tidak tahu bahwa di balik semua keromantisan itu, ada sisi dirinya yang selama ini tidak pernah kutemui, sisi yang akan menghancurkan semua impian yang telah kubangun. Saat aku berdiri di pelaminan, mengenakan gaun putih yang indah, aku tersenyum pada semua tamu yang hadir. Aku melihat ibuku duduk di antara para undangan, mengenakan kebaya sederhana dengan mata berkaca-kaca karena haru. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan membuatnya bangga. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku telah memilih pria yang tepat. Namun, aku tidak tahu bahwa kebahagiaan ini hanya sementara. Aku tidak tahu bahwa senyum yang Aldi tunjukkan padaku hari itu, pada akhirnya, akan menjadi senyum yang paling aku benci. Pernikahan kami awalnya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aldi masih pria yang sama seperti yang kukenal di kampus. Hangat, perhatian, dan penuh kasih sayang. Setiap pagi, ia mencium keningku sebelum berangkat kerja, dan setiap malam, ia pulang dengan senyum yang selalu berhasil membuatku merasa bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Kami menghabiskan akhir pekan dengan berjalan-jalan ke tempat-tempat yang kami sukai, menikmati makanan favorit kami, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah sambil menonton film bersama. Namun, perlahan-lahan, ada sesuatu yang mulai berubah. Aku tidak bisa menunjuk dengan pasti kapan semuanya mulai terasa berbeda, tetapi aku bisa merasakannya.
seperti celah kecil di kaca yang lama-kelamaan menjadi retakan besar. Awalnya, Aldi hanya mulai sibuk dengan pekerjaannya. Aku memakluminya, berpikir bahwa wajar jika seseorang ingin fokus pada karirnya. Aku selalu berusaha mendukungnya, memastikan bahwa ia selalu pulang ke rumah dengan makanan hangat dan suasana yang nyaman. Tetapi kemudian, bukan hanya kesibukan yang menjadi masalah. Aldi mulai menunjukkan sikap yang berbeda ketika berbicara tentang keluargaku, terutama ibuku. Awalnya, komentar-komentarnya terdengar ringan, seperti gurauan yang tidak perlu terlalu dipikirkan. "Dinda, ibumu itu baik, tapi kadang terlalu sederhana. Aku takut nanti kalau kita punya anak, dia malah membiasakan hal-hal yang gak modern," katanya suatu kali. Aku hanya tersenyum saat itu, berpikir bahwa mungkin Aldi hanya khawatir. Namun, komentar-komentarnya semakin lama semakin menyakitkan. Ia mulai membandingkan ibuku dengan ibu-ibu lain yang menurutnya lebih berkelas. "Lihat tuh, mamanya Rina," katanya suatu malam saat kami pulang dari acara pernikahan teman kami. "Penampilannya elegan, sikapnya juga anggun. Berbeda jauh dengan ibumu." Aku terkejut. Aku tidak pernah berpikir bahwa Aldi, pria yang dulu kucintai karena ketulusannya, bisa berkata seperti itu tentang ibuku, wanita yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kerja keras. Tapi aku masih mencoba mengabaikan kata-katanya, meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah pemikiran sesaat yang tidak perlu diperbesar. Lambat laun, sikap Aldi semakin menjadi. Setiap kali ibuku berkunjung, aku bisa merasakan ketidaksenangan di wajahnya. Ia tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar secara langsung di depan ibuku, tetapi sikapnya cukup jelas untuk membuat suasana menjadi canggung. Ia jarang berbicara dengannya, hanya memberi jawaban singkat jika ditanya, dan kadang-kadang bahkan memilih untuk masuk ke kamar atau pura-pura sibuk dengan pekerjaannya di laptop. "Mas, ibuku datang hanya untuk menjenguk kita. Kenapa kamu bersikap seperti itu?" tanyaku suatu malam setelah ibuku pulang. Aldi menghela napas panjang, lalu menatapku dengan wajah serius. "Dinda, aku cuma merasa keluargamu berbeda dengan keluargaku. Aku ingin kita berkembang, maju. Aku ingin anak-anak kita nanti tumbuh di lingkungan yang baik. Aku tidak ingin mereka terbiasa dengan kebiasaan yang terlalu kampungan." Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Aku ingin marah, ingin membela ibuku, tetapi entah mengapa, aku tidak bisa. Aku merasa bingung dan terluka, tetapi di sisi lain, aku juga tidak ingin pernikahan kami rusak hanya karena perbedaan cara pandang. Jadi aku memilih diam, berharap bahwa seiring berjalannya waktu, Aldi akan berubah. Namun, aku salah. Sikapnya semakin memburuk. Ia mulai mengeluhkan hal-hal kecil tentang ibuku, cara berbicaranya, cara berpakaian, bahkan cara ibuku tertawa. Setiap kali ibuku berkunjung dan membawa makanan buatannya, Aldi hanya meliriknya sekilas, lalu berkata, "Bu, lain kali tidak usah repot-repot bawa makanan. Di sini kita sudah punya semuanya." Aku melihat sorot kecewa di mata ibuku, tetapi ia hanya tersenyum dan mengangguk. Ibuku selalu mencoba bersikap baik, mencoba memahami Aldi, tetapi aku tahu di dalam hatinya, ia pasti terluka. Aku ingin membela ibuku, ingin berteriak pada Aldi bahwa ibuku adalah wanita paling luar biasa yang pernah aku kenal. Bahwa tanpa ibuku, aku tidak akan menjadi wanita seperti sekarang ini. Tetapi setiap kali aku mencoba berbicara, Aldi selalu punya alasan, selalu bisa membalikan kata-katanya sehingga aku merasa akulah yang berlebihan. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita, Dinda," katanya suatu kali. "Aku tidak bermaksud merendahkan ibumu. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik." Aku ingin percaya bahwa Aldi tidak benar-benar bermaksud buruk. Aku ingin percaya bahwa ia masih pria yang dulu kucintai. Tetapi semakin lama aku bertahan, semakin aku menyadari bahwa pria yang dulu membuatku jatuh cinta perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak lagi menghargai keluargaku, dan lebih buruk lagi, tidak lagi menghargai diriku. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Aku dan ibuku datang ke acara keluarga besar Aldi dengan harapan bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Aku ingin menunjukkan kepada Aldi bahwa keluargaku bisa diterima, bahwa tidak ada perbedaan yang perlu dipersoalkan. Ibuku, dengan semangat yang selalu ia miliki, memasak berbagai macam kue kesukaanku dan membawanya dengan penuh kebanggaan.
Aku tahu betapa keras ia bekerja untuk membuat kue-kue itu, memastikan semuanya sempurna agar bisa menyenangkan keluarga menantuku. Saat kami tiba, suasana terasa hangat. Ruang tamu besar itu dipenuhi oleh saudara-saudara Aldi, beberapa duduk santai di sofa mahal, sementara yang lain berbincang di dekat meja makan yang dipenuhi makanan mewah. Aku tersenyum ketika beberapa kerabat Aldi menyapaku dengan ramah, tetapi aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh ketika mereka melihat ibuku. Aku mencoba mengabaikannya dan membawa ibuku ke meja makan, di mana ia meletakkan kue-kue buatannya dengan hati-hati. "Wah, kelihatannya enak," ucap salah satu tante Aldi dengan nada yang sulit kutafsirkan. Ibuku tersenyum hangat. "Saya buat sendiri. Ini resep turun-temurun dari keluarga saya. Semoga suka." Aku bangga pada ibuku. Ia selalu bisa membawa dirinya dengan baik dimanapun ia berada. Tetapi kebanggaanku seketika hancur ketika Aldi, yang baru saja datang dari arah dapur, melirik kue-kue itu dengan ekspresi yang sama sekali tidak bisa kusebut ramah. Ia berdiri di dekat ibuku, lalu berkata dengan nada yang terdengar sinis, tetapi cukup lantang untuk didengar semua orang di ruangan itu. "Bu, lain kali kalau datang ke acara keluarga kami, tidak usah bawa kue-kue kampung seperti ini, ya. Keluarga kami tidak terbiasa makan makanan seperti ini." Suasana yang tadinya riuh perlahan-lahan mereda. Semua orang terdiam, seolah menunggu reaksiku atau reaksi ibuku. Aku melihat ekspresi ibuku yang semula penuh kebanggaan perlahan pudar. Matanya tetap berusaha terlihat tegar, tetapi aku bisa melihat bibirnya yang bergetar. Aku tahu betapa keras ia bekerja membuat kue itu, betapa bahagianya ia datang ke sini dengan harapan bisa diterima. Tetapi dalam satu kalimat, Aldi menghancurkan semuanya. Aku ingin membela ibuku. Aku ingin mengatakan kepada semua orang di ruangan itu bahwa kue buatan ibuku jauh lebih berharga daripada semua makanan mahal yang tersaji di meja mereka. Aku ingin berteriak kepada Aldi bahwa ia telah melukai perasaan wanita yang telah mengorbankan segalanya untukku. Tetapi aku tidak bisa. Suaraku terhenti di tenggorokan. "Tidak apa-apa, Dinda," bisik ibuku pelan sambil menyentuh tanganku di bawah meja. "Ibu hanya ingin berbagi." Hanya itu yang dikatakannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada air mata yang jatuh di depan semua orang. Ia tetap tersenyum, tetapi aku bisa merasakan luka di balik senyum itu. Aku menunduk, merasa marah pada diriku sendiri. Mengapa aku tidak bisa membela ibuku? Mengapa aku membiarkan Aldi berbicara seperti itu tanpa perlawanan? Tetapi aku tahu jawabannya. Aku takut. Aku takut menghadapi kenyataan bahwa Aldi tidak lagi pria yang dulu kucintai. Aku takut bahwa jika aku melawan, pernikahan ini akan semakin hancur. Acara terus berlanjut, tetapi hatiku sudah tidak berada di sana. Aku tidak lagi mendengar obrolan mereka, tidak lagi menikmati makanan yang disajikan. Aku hanya bisa duduk di samping ibuku, meremas tangannya dalam diam. Aku ingin memeluknya, ingin meminta maaf karena tidak bisa melakukan apapun. Ketika akhirnya acara selesai dan kami berpamitan, ibuku tetap tersenyum pada semua orang, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi saat kami masuk ke dalam mobil dan aku mulai mengemudi, aku meliriknya dari sudut mataku. Ia menatap keluar jendela, wajahnya tenang, tetapi aku tahu betul bahwa di balik ketenangan itu, ada luka yang ia sembunyikan dariku. "Ibu tidak apa-apa?" tanyaku akhirnya dengan suara pelan. Ibuku menoleh padaku dan tersenyum. "Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan pikirkan kata-kata Aldi." Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tahu ibuku berkata seperti itu untuk membuatku merasa lebih baik, tetapi aku juga tahu bahwa kata-kata Aldi telah menyakitinya lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Malam itu, saat aku kembali ke rumah dan Aldi sudah tertidur, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap wajahnya dalam gelap. Aku mencoba mencari jawaban, mencoba memahami bagaimana pria yang dulu begitu kucintai bisa berubah menjadi seseorang yang mampu menyakiti orang yang paling berharga dalam hidupku. Aku ingin membenci Aldi, tetapi aku masih mencintainya. Dan mungkin, itulah kebodohanku yang paling besar. Sejak kejadian di acara keluarga Aldi, aku mulai melihat suamiku dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini tidak kusadari. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyum dan tutur katanya yang selama ini kukagumi.
Sifat sombong dan merendahkannya bukan hanya kebetulan atau ucapan yang terlepas begitu saja. Itu adalah bagian dari dirinya yang selama ini berusaha ia tutupi, tetapi akhirnya muncul sedikit demi sedikit. Setelah malam itu, aku berharap Aldi akan menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Aku berharap ia akan mengatakan bahwa kata-katanya terlalu kasar, bahwa ia tidak bermaksud menyakiti ibuku. Tetapi harapanku sia-sia. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Seolah-olah yang terjadi malam itu hanyalah peristiwa kecil yang tidak layak diingat. Beberapa hari kemudian, aku mencoba berbicara dengannya. Saat kami duduk berdua di ruang tamu, aku mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, "Mas, aku ingin bicara soal ibu." Ia menoleh sekilas dari ponselnya, lalu kembali menatap layar. "Apalagi?" tanyanya, terdengar tidak tertarik. Aku menggigit bibirku, mencoba mengendalikan emosiku. "Aku ingin kamu lebih menghargai ibu. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu." Aldi tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh dengan nada meremehkan. "Dinda, kamu terlalu sensitif. Aku cuma mengatakan fakta. Apa kamu ingin menutup mata dan pura-pura tidak melihat perbedaannya? Keluargamu dan keluargaku itu beda jauh." Aku merasakan kemarahan mulai naik ke dadaku. "Beda bukan berarti kamu bisa merendahkan mereka, Mas. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu hanya karena dia tidak seperti ibumu." Aldi menatapku lama, lalu menghela napas. "Dinda, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak membenci ibumu. Aku hanya merasa tidak nyaman. Aku ingin kita berkembang, bukan tetap berada di tempat yang sama." Aku mengerutkan kening. "Apa maksudmu tetap berada di tempat yang sama?" Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan, lalu berkata pelan, "Dinda, kita hidup di lingkungan yang berbeda. Aku tidak mau nanti anak-anak kita terbiasa dengan hal-hal yang menurutku sudah ketinggalan zaman. Ibumu orang baik, aku tahu itu. Tapi cara hidupnya, cara berpikirnya, aku tidak ingin kita terpengaruh." Aku menatapnya dengan tidak percaya. "Terpengaruh? Apa menurutmu menjual kue untuk menghidupi anaknya adalah sesuatu yang memalukan?" Aldi terdiam sejenak sebelum menjawab, "Bukan memalukan, hanya saja tidak sejalan dengan apa yang aku bayangkan untuk keluarga kita." Aku merasa dadaku sesak. Kata-katanya seolah menamparku, membuatku sadar bahwa ini bukan sekadar perbedaan sudut pandang. Aldi tidak hanya tidak menghargai ibuku, dia menganggap ibuku sebagai sesuatu yang tidak pantas menjadi bagian dari hidupnya. Sejak hari itu, konflik demi konflik terus terjadi. Setiap kali ibuku ingin berkunjung, Aldi selalu punya alasan untuk menolak. "Aku sibuk, Dinda. Nanti saja." Atau, "Kenapa ibumu harus sering-sering ke sini? Kita juga butuh privasi." Aku mulai merasa seperti berada di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku mencintai ibuku dan ingin membalas semua pengorbanannya. Di sisi lain, aku masih mencintai Aldi dan berharap ia bisa berubah. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa harapanku hanyalah ilusi. Suatu hari, ibuku meneleponku. Suaranya terdengar ceria seperti biasa, tetapi aku bisa merasakan nada hati-hati dalam caranya berbicara. "Dinda, ibu rindu sama kamu. Boleh ibu main ke rumah?" Aku tersenyum, tetapi senyum itu segera menghilang ketika aku melirik Aldi yang sedang duduk di sofa. Matanya fokus pada layar televisi. Aku tahu jika aku mengatakan, "Ya," akan ada pertengkaran lain yang menunggu. Tetapi aku tidak bisa terus-menerus mengabaikan ibuku hanya demi menjaga ketenangan rumah tanggaku. "Tentu, Bu," kataku akhirnya. "Ibu bisa datang kapan saja." Ketika aku menutup telepon, Aldi langsung menatapku dengan tatapan tidak senang. "Dinda, kenapa kamu tidak bilang dulu ke aku?" Aku menelan ludah. "Mas, ini rumahku juga. Ibuku punya hak untuk datang." Aldi menghela napas panjang. "Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin merasa tidak nyaman di rumahku sendiri." Aku menatapnya dengan tajam. "Apa kehadiran ibuku membuatmu tidak nyaman?" Ia tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup menjadi jawaban bagiku. Hari itu, ketika ibuku datang, Aldi tetap bersikap sopan di depannya,
tetapi aku bisa merasakan dinginnya sikapnya. Ia tidak berusaha berbincang dengan ibuku, hanya sesekali menanggapi dengan jawaban pendek. Aku melihat bagaimana ibuku berusaha menghangatkan suasana, tetapi tetap saja ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Setelah ibuku pulang, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku berbalik menatap Aldi dengan penuh kemarahan. "Mas, cukup. Aku sudah muak dengan sikapmu." Ia menatapku dengan ekspresi tidak terpengaruh. "Dinda, aku hanya ingin kita hidup dengan cara yang lebih baik." Aku tertawa pahit. "Lebih baik? Kamu pikir lebih baik itu berarti menjauhkan aku dari ibuku? Merendahkan keluargaku? Kalau itu definisi hidup yang lebih baik menurutmu, aku tidak mau." Aldi berdiri, matanya mulai menunjukkan kejengkelan. "Dinda, kamu terlalu emosional. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita." "Mas, cukup sudah. Aku tidak akan diam saja sementara kamu terus merendahkan ibuku." Suaraku bergetar, bukan karena takut, tetapi karena terlalu banyak emosi yang ingin meledak keluar. Aldi mendesah, meletakkan ponselnya di meja dengan kasar. "Dinda, kenapa kamu selalu membesar-besarkan masalah ini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu tidak bisa lihat bahwa keluarga kita memang berbeda?" Aku mendekat, mengepalkan tangan di sisi tubuhku. "Berbeda? Berbeda bukan alasan untuk merendahkan. Aldi, ibu membesarkanku seorang diri. Dia bekerja keras setiap hari menjual kue supaya aku bisa kuliah, supaya aku bisa berdiri di sini hari ini. Dan kamu bahkan tidak bisa sedikit saja menghargai perjuangannya." Aldi tertawa sinis, seolah semua yang kukatakan hanyalah omong kosong. "Dinda, kamu terlalu sentimental. Aku hanya ingin kita maju, bukan terjebak dalam cara hidup yang tidak ada kemajuannya." Jantungku berdebar keras mendengar kata-katanya. "Tidak ada kemajuan? Kamu pikir bekerja keras untuk anaknya itu sesuatu yang tidak ada kemajuannya? Kamu pikir hanya karena keluargamu punya uang, kamu lebih baik dari ibuku?" Aldi berdiri, kini berdiri tepat di hadapanku. Ekspresinya berubah lebih keras. "Aku tidak pernah bilang aku lebih baik. Aku hanya bilang aku ingin kita hidup dengan standar yang lebih tinggi." Aku tertawa pahit. "Standar lebih tinggi? Apa maksudmu, Aldi? Standar lebih tinggi itu berarti tidak menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri? Standar lebih tinggi itu berarti merendahkan orang yang tidak lahir di keluarga kaya?" Dia menatapku tajam, matanya mulai memancarkan kemarahan yang sama denganku. "Dinda, cukup. Aku lelah dengan ini semua. Kalau kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku ingin kehidupan yang lebih baik, mungkin kamu yang tidak cocok denganku." Kata-katanya menghantamku seperti tamparan keras. Aku merasa seperti seseorang yang telah terlempar dari ketinggian, terhempas ke tanah tanpa peringatan. Aku menatapnya, berusaha mencari secercah rasa bersalah di wajahnya, tetapi tidak ada. Yang ada hanya amarah dan keangkuhan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi gagal. Aku tidak bisa lagi menerima perlakuannya. Aku sudah menahannya terlalu lama, berharap bahwa dia akan berubah, berharap bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati ini. Tetapi tidak. Aldi bukan hanya tidak berubah, dia semakin menjadi. "Mas," suaraku melemah, tetapi tetap tajam. "Kalau menurutmu keluargaku adalah penghalang bagi kehidupan lebih baik yang kamu inginkan, maka mungkin kamulah yang tidak pantas berada di dalam keluarga ini." Wajahnya menegang. "Apa maksudmu?" Aku menatap matanya dalam-dalam. "Maksudku, aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak bisa menghargai orang tuaku. Aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku dengan pria yang menganggap ibuku sebagai sesuatu yang memalukan." Aldi tertawa dingin, tetapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. "Jadi kamu mau pilih ibumu daripada suamimu?" Aku mengangguk tanpa ragu. "Iya, aku akan selalu memilih ibuku. Karena tanpa dia, aku tidak akan ada di sini. Dan kamu? Kamu hanya seseorang yang pernah kucintai, tetapi perlahan berubah menjadi orang asing yang bahkan tidak bisa aku hormati lagi." Keheningan melingkupi kami. Aku bisa merasakan udara di antara kami begitu tegang,
Seolah-olah ruangan ini tidak cukup luas untuk menampung kemarahan dan kekecewaan yang membanjiri hati kami. Aldi menatapku dengan mata yang penuh dengan emosi yang tidak bisa kutafsirkan. "Jadi ini akhirnya?" tanyanya dengan suara yang lebih pelan, tetapi tetap dingin. Aku mengangguk. "Jika kamu tidak bisa berubah, ya, ini akhirnya." Aku melihatnya mengepalkan tangannya, lalu membuang napas panjang sebelum berjalan menjauh dariku. Aku berdiri di sana, tubuhku terasa ringan sekaligus berat. Aku tahu, setelah malam ini, tidak akan ada yang sama lagi. Aku tahu, keputusan yang baru saja kuambil akan mengubah hidupku selamanya. Aku telah memilih, dan aku tidak menyesalinya. Malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan Aldi, aku duduk sendirian di kamar. Air mata sudah habis, tetapi hatiku masih terasa begitu sakit. Aku menatap dinding kosong di depanku, mencoba memahami bagaimana pernikahan yang dulu kuanggap sebagai awal kebahagiaan justru berubah menjadi neraka yang menyesakan. Aku pernah berpikir Aldi adalah segalanya bagiku. Aku mencintainya, mempercayainya, dan membayangkan hidup kami akan selalu harmonis. Tetapi sekarang, aku sadar betapa butanya aku selama ini. Kata-katanya masih terngiang di telingaku. "Keluargamu tidak bisa diajak maju. Lihat saja ibumu, masih jualan kue keliling. Apa tidak malu?" Kata-kata itu menancap dalam di hatiku seperti pisau. Aku membayangkan wajah ibuku, wanita yang paling kucintai di dunia ini, yang selama ini berjuang tanpa kenal lelah demi aku. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta apapun dariku selain kebahagiaanku. Dan kini, suamiku, orang yang seharusnya mencintaiku dan menghormati keluargaku, justru merendahkannya seolah-olah ibuku adalah aib yang harus disembunyikan. Aku tidak bisa meneruskan ini. Aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa Aldi bukanlah pria yang bisa kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku memilih untuk membebaskan diriku. Aku memilih untuk membela ibuku. Dan aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pria yang tidak pernah bisa menghargai keluargaku. Keesokan harinya, dengan tangan yang masih gemetar, aku mengambil ponsel dan menghubungi seorang pengacara. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal yang baru. Awal dari kehidupan di mana aku bisa berdiri sendiri, tanpa takut diremehkan, tanpa perlu memilih antara cinta dan keluarga. Setelah resmi bercerai dari Aldi, hidupku terasa seperti halaman kosong yang siap kutulisi kembali. Tidak ada lagi suara laki-laki yang meremehkan ibuku. Tidak ada lagi tatapan sinis yang membuatku merasa kecil di dalam rumahku sendiri. Aku bebas. Tetapi kebebasan ini tidak datang tanpa harga. Di minggu-minggu pertama setelah perceraian, aku sering terbangun di tengah malam, merasa cemas dan kosong. Aku terbiasa memiliki seseorang di rumah, meskipun orang itu seringkali melukaiku dengan kata-katanya. Sekarang, aku benar-benar sendiri. Tidak ada lagi suara langkah kaki Aldi di pagi hari. Tidak ada lagi aroma parfum mahalnya yang memenuhi ruangan. Tapi aku tahu, ini adalah awal yang harus kulalui. Aku harus mengubah rasa kehilangan ini menjadi kekuatan. Aku mulai fokus pada pekerjaanku. Sebelum menikah, aku bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Tetapi setelah menikah, Aldi lebih suka aku menjadi istri yang hanya mengurus rumah. Sekarang, aku tidak hanya ingin kembali bekerja. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa seorang suami yang merasa lebih berharga dariku. Aku menghubungi teman lama yang masih bekerja di dunia bisnis. Dengan bantuan mereka, aku mulai merintis bisnis kecil-kecilan, menjual aneka kue dan camilan rumahan. Aku tidak malu mengikuti jejak ibuku, justru aku bangga. Setiap hari, aku belajar membuat kue bersama ibuku, mencatat resep-resepnya, dan berlatih untuk menjadikannya lebih baik. Aku menyadari betapa besar usaha yang telah dilakukan ibuku selama ini, sesuatu yang tidak pernah kulihat dengan mata terbuka sebelumnya. Aku mulai menjual kue secara online, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Awalnya, hanya beberapa orang yang tertarik, tapi perlahan bisnis kecilku mulai berkembang. Orang-orang mulai memesan dalam jumlah lebih banyak, dan aku menyadari bahwa ini adalah jalanku untuk membangun sesuatu yang benar-benar milikku. Aku tidak hanya ingin bertahan, aku ingin sukses. Setiap hari,
Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan adonan, mengemas pesanan, dan mengirimkannya ke pelanggan. Aku tidak punya banyak waktu untuk merenungi masa lalu, karena aku sibuk menciptakan masa depan. Aku bekerja tanpa henti, bukan hanya untukku, tapi juga untuk ibuku, untuk membuktikan bahwa tidak ada yang bisa meremehkan kami lagi. Suatu hari, saat aku sedang sibuk di dapur, ibuku menghampiriku. Dia menatapku dengan mata yang penuh kebanggaan. "Dinda, ibu senang melihatmu seperti ini," katanya pelan. "Ibu tahu, kamu telah melalui banyak hal, tapi ibu juga tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Aku menatapnya, lalu tersenyum. "Bu, aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi meremehkan kita." Ibuku mengangguk, lalu memelukku erat. Pelukan itu memberiku kekuatan yang selama ini kucari. Aku tidak lagi memikirkan Aldi, tidak lagi peduli dengan bagaimana hidupnya sekarang. Yang penting bagiku adalah bagaimana aku bisa terus maju. Beberapa bulan kemudian, bisnis kueku semakin berkembang. Aku mulai menerima pesanan dari luar kota, bahkan beberapa restoran kecil tertarik untuk menjual produknya di tempat mereka. Aku akhirnya bisa menyewa tempat produksi kecil dan mempekerjakan beberapa orang untuk membantuku. Dan yang lebih membahagiakan, aku akhirnya bisa membeli rumah kecil untuk ibuku. Rumah sederhana, tetapi nyaman, jauh lebih baik dari tempat tinggal kami sebelumnya. Saat aku menyerahkan kunci rumah itu kepadanya, ibuku menangis terharu. "Dinda, ini terlalu banyak. Kamu tidak perlu melakukan ini untuk ibu," katanya sambil mengusap air matanya. Aku menggenggam tangannya. "Bu, ini bukan hanya untuk ibu. Ini untuk kita. Kita sudah cukup lama diremehkan oleh orang-orang seperti Aldi. Sekarang, kita buktikan bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa mereka." Ibuku tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bahagia. Bukan karena aku memiliki seseorang di sisiku, tetapi karena aku bisa berdiri sendiri, dengan kekuatan yang selama ini tidak kusadari ada dalam diriku. Aku telah membangun kembali hidupku, dan kali ini, tidak ada yang bisa menjatuhkanku lagi. 3 tahun berlalu sejak aku meninggalkan Aldi. Dalam 3 tahun itu, aku telah mengalami banyak perubahan dalam hidupku, dari seorang istri yang terjebak dalam pernikahan penuh penghinaan menjadi seorang perempuan mandiri yang membangun hidupnya dari nol. Bisnis kuenya semakin berkembang, dan aku bahkan telah membuka sebuah toko kecil di pusat kota. Ibuku kini bisa beristirahat dengan tenang tanpa harus berkeliling menjajakan kue dari rumah ke rumah. Aku berhasil membuktikan bahwa kami tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bisa hidup layak. Aku pikir aku telah benar-benar melupakan Aldi. Bagiku, dia hanyalah masa lalu yang tidak perlu diingat lagi. Namun, hidup terkadang punya cara sendiri untuk mempermainkan kita. Hari itu, aku menghadiri pernikahan sepupuku, Rina. Acara berlangsung di sebuah gedung pernikahan yang megah, dengan dekorasi serba putih dan emas. Aku datang bersama ibuku, mengenakan gaun biru tua yang elegan. Aku merasa percaya diri, berbeda jauh dari diriku yang dulu. Aku sedang berbincang dengan beberapa saudara saat tiba-tiba aku melihat sosok yang tidak asing di sudut ruangan. Aldi. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dia berdiri dengan tegap, mengenakan setelan jas mahal seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari raut wajahnya. Dia terlihat lebih kurus, lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Meskipun aku sudah melupakannya, hatiku tetap berdebar. Bukan karena cinta, tetapi karena amarah yang kembali menyala dalam dadaku. Aku mencoba mengalihkan pandangan, berharap dia tidak menyadari keberadaanku. Tetapi harapanku sia-sia. Aku bisa merasakan tatapan Aldi mengarah kepadaku. Dan benar saja, dalam beberapa detik, dia mulai melangkah mendekat. "Dinda," suaranya terdengar akrab, tetapi kini terasa asing di telingaku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Mas Aldi," jawabku singkat. Dia tersenyum kecil, seolah tidak ada hal buruk yang pernah terjadi di antara kami. "Lama tidak bertemu. Kamu kelihatan berbeda." Aku mengangkat alis. "Berbeda bagaimana?" Aldi menghela napas, matanya mengamatiku dengan penuh arti. "Kamu terlihat lebih kuat, lebih percaya diri." Aku hanya tersenyum tipis. "Tentu saja.
Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pria yang meremehkan keluargaku. Senyum di wajahnya memudar sedikit, tetapi dia berusaha tetap tenang. Dinda, aku. Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu dulu. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran dalam sorot matanya. Apakah dia benar-benar menyesal? Ataukah ini hanya omong kosong lain yang keluar dari mulutnya? Aku menatap Aldi tepat di matanya. Hati ini masih menyimpan luka dari masa lalu. Luka yang telah kubungkus dengan kerja keras dan keteguhan. Tapi sekarang, saat aku berdiri di hadapannya, luka itu kembali menganga, mengingatkan aku pada semua penghinaan yang telah ia lakukan terhadap ibuku. Tanpa berpikir panjang, aku meludahi wajahnya. Ludahku mendarat tepat di pipinya, menciptakan keheningan yang mematikan di sekitar kami. Semua orang yang berada di dekat kami terdiam, menatap dengan mata membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aldi, pria yang dulu begitu angkuh, pria yang dulu meremehkan ibuku, kini berdiri terpaku dengan wajah ternodai oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia terima, ludah seorang perempuan yang pernah ia hina. Aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya, matanya membelalak, tubuhnya menegang. Ia mengangkat tangannya dengan gemetar, menyentuh pipinya yang basah, seolah tidak percaya bahwa hal ini benar-benar terjadi. Apa-apaan ini, Dinda? Suaranya terdengar serak, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Aku tetap berdiri tegak, tidak sedikit pun merasa menyesal dengan apa yang baru saja kulakukan. Sebaliknya, aku merasakan kelegaan yang luar biasa, seakan bertahun-tahun rasa sakit yang kupendam akhirnya menemukan jalannya untuk keluar. Ini balasan untuk ibuku, kataku dengan suara dingin, tajam seperti belati yang menusuk ke dalam harga dirinya. Untuk semua kata-kata kasarmu, untuk semua penghinaan yang kau lontarkan kepadanya, dan untuk semua air mata yang harus ia tahan karena ulahmu. Aldi masih berdiri diam, seperti seseorang yang baru saja dipukul keras tepat di wajah. Matanya berkedip beberapa kali, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, tapi aku bisa melihat dari sorot matanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku melangkah selangkah lebih dekat, memastikan setiap kata yang keluar dari mulutku masuk ke dalam pikirannya yang sombong itu. Dulu, aku diam saat kau merendahkan ibuku. Aku terlalu lemah untuk membela orang yang paling berjasa dalam hidupku, kataku. Suaraku tetap stabil meskipun dadaku bergetar penuh emosi. Tapi aku bukan Dinda yang dulu lagi. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkan orang yang kucintai. Aku melirik sekeliling. Beberapa orang masih menatap kami dengan ekspresi terkejut. Ada yang berbisik-bisik, ada yang hanya berdiri diam, menyaksikan semuanya dengan penuh rasa ingin tahu. Aku tahu mereka akan membicarakan ini. Aku tahu cerita ini akan menyebar di antara keluarga Aldi dan para tamu yang hadir. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak lagi hidup untuk menjaga reputasi pria ini. Aldi akhirnya menggerakkan tubuhnya. Ia menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan punggung tangan, membersihkan sisa ludah yang masih menempel di pipinya. Rahangnya mengeras, matanya menatapku dengan campuran amarah, malu, dan mungkin sedikit ketakutan. Dinda. Suaranya lebih pelan kali ini, hampir seperti bisikan. Aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Aldi, potongku tegas. Aku tidak ingin mendengar alasanmu, tidak ingin tahu apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang. Karena bagiku, kau hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi berarti apa-apa. Aku berbalik, meninggalkannya berdiri di sana, masih terpaku di tempatnya. Dengan langkah tegap, aku berjalan ke arah ibuku yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa melihat kebanggaan di wajahnya. Sesuatu yang jarang kulihat dulu ketika aku masih terjebak dalam pernikahan yang menyiksa. Ketika aku sampai di sampingnya, ibuku menggenggam tanganku erat. Dinda. Suaranya bergetar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kulakukan. Aku tersenyum kecil, meremas tangannya dengan lembut. Aku hanya melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak dulu, Bu, kataku. Aku membela kita. Ibuku mengangguk pelan, lalu menarikku ke dalam pelukan hangatnya. Aku menutup mata, membiarkan diriku tenggelam dalam rasa lega yang memenuhi hatiku.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Aldi bisa terus berdiri di sana, bisa terus menatap punggungku yang menjauh. Tapi aku tidak akan menoleh lagi. Aku sudah selesai dengannya, dengan semua kenangan buruk yang ia tinggalkan. Hari ini, aku bukan hanya meludahi wajah Aldi. Aku juga meludahi bayangan diriku yang dulu, Dinda yang lemah, yang takut berbicara, yang membiarkan orang lain menginjak harga dirinya. Aldi masih berdiri terpaku di tempatnya. Aku tidak melihat bagaimana dia bereaksi setelah aku pergi, tetapi aku bisa merasakan tatapan penuh rasa malu dan kemarahan yang membakar wajahnya. Seumur hidupnya, mungkin dia tidak pernah membayangkan akan dipermalukan seperti ini, di depan banyak orang, di acara keluarga, oleh seorang perempuan yang dulu pernah ia remehkan. Namun, aku tidak peduli. Saat aku kembali ke meja dan duduk di samping ibuku, aku merasakan sesuatu yang selama ini sulit kudapatkan, kepuasan. Bukan kepuasan karena telah membalas dendam, tetapi kepuasan karena akhirnya aku bisa berdiri untuk diriku sendiri, untuk ibuku, untuk semua perempuan yang pernah diperlakukan tidak adil oleh lelaki seperti Aldi. Aku melirik ibuku yang masih menggenggam tanganku erat. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi aku tahu ia memahami semuanya. Aku melihat matanya yang sedikit berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, kelegaan, kebanggaan, dan mungkin sedikit ketidakpercayaan bahwa putrinya yang dulu begitu rapuh kini telah menjadi wanita yang kuat. Namun, meskipun aku telah meninggalkan Aldi, aku tahu kejadian tadi pasti akan membawa konsekuensi. Dan benar saja, dalam waktu singkat, bisik-bisik mulai menyebar di antara tamu yang hadir. Beberapa orang mencuri-curi pandang ke arahku, seakan ingin memastikan bahwa aku benar-benar wanita yang baru saja meludahi mantan suaminya. Beberapa dari mereka terlihat terkejut, yang lain terlihat tertarik, dan sebagian lagi tampak seolah mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara aku dan Aldi. Aku tidak peduli dengan pandangan mereka. Tetapi yang membuatku sedikit penasaran adalah reaksi keluarga Aldi. Tidak lama setelah kejadian itu, aku melihat beberapa anggota keluarga Aldi mulai mendekatinya. Salah satu yang paling vokal adalah ibunya. Aku mengamati dari jauh bagaimana wanita itu berbicara padanya dengan ekspresi wajah yang penuh kekecewaan. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dari gestur dan raut wajah Aldi yang semakin menegang, aku tahu bahwa ibunya sedang menginterogasinya. Mungkin ini pertama kalinya keluarganya melihat Aldi kehilangan kendali atas situasi. Dulu, di mataku, Aldi selalu tampak tenang dan percaya diri, selalu mampu mengendalikan keadaan. Tapi sekarang, ia tampak seperti seseorang yang tidak lagi memiliki pegangan. Aku bisa melihat dari cara ibunya berbicara bahwa wanita itu mulai mempertanyakan sesuatu. Apakah ini pertama kalinya dia benar-benar melihat siapa anaknya sebenarnya? Apakah ini pertama kalinya dia sadar bahwa putranya, yang selama ini mereka banggakan, bukanlah pria yang baik seperti yang mereka pikirkan? Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Namun, beberapa saat kemudian, seorang sepupu Aldi yang aku kenal sejak dulu berjalan mendekatiku. Namanya Raffi, pria yang dulu cukup dekat denganku ketika aku masih menjadi istri Aldi. "Dinda," katanya pelan, duduk di kursi kosong di seberang meja kami. Aku hanya menatapnya tanpa berbicara. Apa yang baru saja terjadi? Raffi menghela napas, lalu melanjutkan, "Sepertinya itu bukan sekadar emosi sesaat, ya?" Aku menatapnya dengan datar. "Menurutmu?" Raffi tersenyum kecil, tetapi bukan senyum mengejek. "Aku tahu Aldi tidak pernah benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Tapi jujur saja, aku tidak tahu bahwa dia seburuk itu." Aku tertawa kecil, tapi tanpa humor. Kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Raffi mengangguk pelan, lalu melirik Aldi yang masih dikelilingi oleh keluarganya, terlihat terpojok dan tidak mampu membela diri. Sepertinya ini akan menjadi hari yang panjang untuknya. Aku mengangkat bahu. "Bukan urusanku lagi." Raffi menatapku beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Aku tidak bisa bilang kalau aku menyalahkanmu atas apa yang baru saja terjadi. Jika aku berada di posisimu, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama." Aku tidak menjawab, hanya tersenyum kecil. Setelah beberapa menit berbincang,
Raffi pamit dan kembali ke kelompok keluarganya. Aku tidak tahu apakah dia akan membela Aldi atau membiarkannya tenggelam dalam rasa malunya sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, aku bisa melihat bahwa Aldi mulai kehilangan muka di depan keluarganya sendiri. Dan itu hanyalah awal dari karmanya. Aku tahu bagaimana Aldi. Dia adalah pria yang penuh harga diri, seseorang yang selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, semua itu runtuh. Dan aku yakin, setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian itu, suasana di pesta pernikahan sepupuku terasa sedikit berbeda. Meski musik masih mengalun lembut dan tamu-tamu terus bercengkerama, aku bisa merasakan perbedaan yang nyata dalam atmosfer di sekitar Aldi. Seperti riak yang muncul setelah batu dilempar ke dalam air, peristiwa tadi mulai menyebar, mengundang berbagai reaksi dari orang-orang yang mengenalnya. Aku memperhatikan dari jauh bagaimana keluarga besar Aldi mulai berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa dari mereka menatapnya dengan ekspresi terkejut, sementara yang lain tampak seperti sedang menilai ulang siapa sebenarnya pria yang selama ini mereka anggap sebagai kebanggaan keluarga. Aldi, pria yang dulu begitu angkuh dan selalu merasa lebih baik dari orang lain, kini berdiri dengan wajah yang masih menegang, mungkin mencoba memahami bagaimana harga dirinya bisa runtuh dalam sekejap. Ibunya tampak paling kecewa. Aku mengenal wanita itu cukup lama selama pernikahanku dengan Aldi, dan aku tahu betapa ia selalu membanggakan anak lelakinya itu. Ia sering mengatakan bahwa Aldi adalah pria yang sukses, pria yang pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Tapi kini, aku melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Ia menatap Aldi dengan sorot mata yang penuh kekecewaan, seolah baru pertama kali melihat sisi buruk putranya yang selama ini tersembunyi. Aku melihat bibirnya bergerak, berbicara sesuatu dengan nada tajam. Aldi hanya menundukkan kepala, wajahnya semakin memerah. Aku bisa membayangkan apa yang ibunya katakan. Mungkin sesuatu seperti, apa yang kau lakukan hingga wanita itu begitu marah padamu? Atau, bagaimana bisa kau dipermalukan seperti ini? Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aldi harus menghadapi konsekuensi dari sikap buruknya. Sementara itu, beberapa sepupu dan kerabat Aldi juga mulai memberikan reaksi mereka. Ada yang terlihat mendekatinya dengan ekspresi ingin tahu, mungkin berusaha menggali informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Ada juga yang memilih untuk menjauh, seolah malu dengan apa yang baru saja terjadi. Aku melihat salah satu tantenya menggeleng-gelengkan kepala, lalu berbisik kepada seseorang di sampingnya. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan, tetapi aku cukup yakin mereka sedang membicarakan bagaimana Aldi telah mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain, keluarga besarku juga mulai menanggapi kejadian ini. Ibuku tidak banyak bicara, tetapi aku tahu bahwa dalam hatinya, ada perasaan lega yang tidak bisa ia sembunyikan. Baginya, ini adalah bukti bahwa aku telah menemukan keberanianku. Sepupuku Rina, yang menjadi pengantin hari ini, sempat menghampiriku di sela-sela acara. Ia menatapku dengan ekspresi setengah terkejut, setengah kagum. "Dinda, kamu luar biasa," katanya pelan. Suaranya terdengar antara kagum dan sedikit khawatir. Aku tidak pernah melihat seseorang menghadapi Aldi seperti itu sebelumnya. Aku hanya tersenyum kecil. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Rina menghela napas, lalu menatap Aldi yang masih berada di sudut ruangan, dikelilingi oleh beberapa anggota keluarganya. Kupikir selama ini dia pria yang sempurna, gumamnya. Tapi sekarang aku sadar, dia hanya pintar menyembunyikan sisi buruknya. Aku menatapnya dalam-dalam. Banyak orang seperti itu, kataku. Mereka terlihat sempurna di luar, tetapi di dalam, mereka adalah orang yang berbeda. Butuh waktu bagi kita untuk benar-benar melihat siapa mereka sebenarnya. Rina mengangguk pelan. Aku bangga padamu, Dinda. Aku tahu kamu pasti sudah melalui banyak hal yang tidak mudah. Aku hanya tersenyum, tidak ingin mengingat kembali masa-masa sulit itu. Seiring berjalannya acara, aku mulai merasakan perubahan dalam cara orang-orang memperlakukanku. Jika dulu saat masih bersama Aldi, aku sering merasa seperti orang luar di keluarganya, kini aku merasa lebih dihormati. Aku tidak lagi menjadi mantan istri yang ditinggalkan oleh pria sukses.
Aku adalah wanita yang berani, yang tidak takut melawan seseorang yang dulu mencoba merendahkanku. Aldi mungkin mengira bahwa perpisahan kami akan menjadi akhir dari segalanya, bahwa setelah perceraian, aku akan tetap menjadi seseorang yang lemah dan tidak berarti. Tapi dia salah. Hari ini, di depan keluarganya sendiri, ia melihat bagaimana aku telah berkembang menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Dan aku tahu, meskipun ia tidak mau mengakuinya, di dalam hatinya, ia pasti menyesali bagaimana ia telah memperlakukanku dulu. Karma selalu bekerja dengan caranya sendiri. Dan hari ini, Aldi sedang mengalaminya. Malam itu, setelah pernikahan Rina berakhir, aku duduk di teras rumah bersama ibuku. Langit cerah bertabur bintang, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah gerimis sore tadi. Suasana begitu tenang, sangat berbeda dengan kekacauan emosi yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Aku menatap ibuku yang duduk di sampingku, sorot matanya penuh kelembutan saat ia mengaduk teh di cangkirnya. Aku tahu, meskipun ia tidak banyak bicara, dalam hatinya ada banyak hal yang ingin ia sampaikan. "Bu," panggilku pelan. Ibuku menoleh, tersenyum kecil. "Ya, Nak." Aku menatap jauh ke depan, ke arah taman kecil di halaman rumah. Apa ibu marah dengan apa yang kulakukan tadi? Ibuku terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Dulu, mungkin ibu akan menegurmu," katanya pelan. "Ibu selalu mengajarkanmu untuk bersabar, untuk menahan diri. Tapi hari ini, melihatmu berdiri tegak dan membela diri, ibu merasa bangga." Aku menoleh, sedikit terkejut dengan jawabannya. "Banggakah, Bu?" "Iya," jawabnya sambil mengangguk. "Kamu bukan lagi Dinda yang dulu. Kamu bukan lagi gadis yang hanya menangis dalam diam saat disakiti. Kamu telah berubah menjadi perempuan yang tahu bagaimana mempertahankan harga dirinya." Aku terdiam, membiarkan kata-kata ibuku meresap dalam pikiranku. Dulu, aku memang seorang wanita yang lemah. Aku membiarkan Aldi menginjak-injak martabatku, membiarkan dia merendahkan ibuku tanpa pernah berani melawan. Aku hidup dalam bayang-bayang ketakutanku sendiri, berpikir bahwa melawan hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tapi hari ini, aku menyadari bahwa diam hanya akan membuat orang seperti Aldi semakin berani. Aku menatap ibu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Bu, terima kasih sudah selalu ada untukku. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin masih terjebak dalam perasaan takut dan tidak berdaya." Ibuku tersenyum hangat, mengelus punggung tanganku dengan lembut. "Kamu kuat, Dinda. Kamu hanya butuh waktu untuk menyadarinya." Aku mengangguk. Aku memang butuh waktu, tetapi akhirnya aku sampai di titik ini. Setelah perceraian dengan Aldi, aku berjuang dari nol. Aku membangun hidupku kembali, perlahan tetapi pasti. Aku bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Aku memulai bisnis kecil-kecilan, menjual kue buatan ibuku secara online. Apa yang dulu dianggap remeh oleh Aldi, ternyata justru menjadi pintu menuju keberhasilanku. Awalnya, aku hanya menerima sedikit pesanan. Tetapi berkat ketekunan dan promosi yang terus kulakukan, usaha ini berkembang pesat. Aku mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Bahkan beberapa toko mulai tertarik untuk menjual produkku. Dari usaha kecil ini, aku berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli rumah kecil untuk ibuku. Sebuah tempat yang layak untuknya setelah bertahun-tahun ia bekerja keras demi keluarganya. Aku melihat ke dalam rumah, ke dinding ruang tamu yang kini terpajang beberapa penghargaan kecil dari komunitas bisnis lokal. Siapa sangka, dari sesuatu yang dulu dianggap kampungan oleh Aldi, aku justru bisa membangun sesuatu yang jauh lebih berarti. Aku tersenyum sendiri. Aldi mungkin berpikir bahwa meninggalkanku adalah keputusan terbaiknya. Tapi kenyataannya, perpisahan itu justru menjadi titik balik dalam hidupku. Jika aku masih bersamanya, mungkin aku masih menjadi wanita yang tidak punya suara, wanita yang selalu tunduk pada kehendaknya. Tapi sekarang, aku adalah Dinda yang berbeda. Aku adalah Dinda yang telah bangkit. Aku menghela napas panjang, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak lagi menyimpan kebencian terhadap Aldi. Tidak ada gunanya membuang energi untuk seseorang yang sudah tidak memiliki tempat dalam hidupku.
Apa kamu masih marah pada Aldi? Tanya ibuku tiba-tiba, seakan bisa membaca pikiranku. Aku menggeleng pelan. Tidak, Bu. Aku sudah selesai dengannya. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada hidupku dan masa depanku. Ibuku tersenyum lega. Itulah yang terbaik, Nak. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membenci orang lain. Aku mengangguk. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkan aku atau keluargaku. Aku telah belajar bahwa harga diri adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diinjak oleh orang lain. Malam semakin larut, tetapi aku masih duduk di teras, menikmati ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang aku yakini, aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa merenggutnya dariku lagi. Hari-hari berlalu setelah pertemuan tak terduga itu, dan meskipun aku tidak lagi peduli pada Aldi, kabar tentang kehidupannya terus sampai ke telingaku. Entah kenapa, orang-orang di sekitarku seolah ingin aku tahu bagaimana hidupnya kini berubah drastis. Mungkin mereka ingin aku merasa puas, atau mungkin mereka ingin memberitahuku bahwa karma benar-benar bekerja. Dari cerita yang kudengar, Aldi bukan lagi pria yang sukses dan dihormati seperti dulu. Setelah perceraian kami, bisnisnya masih berjalan lancar untuk beberapa tahun, tetapi kesombongannya semakin menjadi-jadi. Dia semakin tinggi hati, merasa bahwa dirinya tak tergantikan, dan pada akhirnya, itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Aku mendengar bahwa perusahaan tempatnya bekerja mengalami masalah besar. Beberapa keputusan bisnis yang buruk, ditambah dengan kesalahannya dalam mengelola keuangan, membuatnya kehilangan banyak klien besar. Reputasi yang dulu ia banggakan perlahan runtuh. Orang-orang yang dulu mengelilinginya, yang dulu menyanjungnya, mulai menjauh satu persatu. Lalu, pada suatu hari, berita besar sampai kepadaku. Aldi dipecat dari posisinya. Aku tidak terkejut. Dari caranya memperlakukan orang lain, aku tahu bahwa ini hanyalah masalah waktu. Orang yang terlalu tinggi hati sering lupa bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada kemampuan mereka sendiri, tetapi juga pada bagaimana mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana keluarganya bereaksi. Aku tahu betapa orang tua dan saudara-saudaranya selalu membanggakan Aldi, tetapi setelah kejadian di pernikahan Rina, mereka mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Setelah mendengar bagaimana ia memperlakukan aku dan ibuku selama pernikahan kami, beberapa anggota keluarganya mulai menjaga jarak darinya. Ibunya, yang dulu selalu membelanya dalam segala hal, kini mulai mempertanyakan banyak hal. Aku mendengar dari seorang kenalan bahwa wanita itu pernah berkata dengan nada kecewa, "Aku tidak tahu kalau anakku bisa sekejam itu. Aku malu pernah membelanya." Pernyataan itu membuatku termenung lama. Dulu, aku berharap agar keluarganya bisa melihat siapa Aldi sebenarnya. Tetapi aku tidak pernah benar-benar menyangka bahwa hal itu akhirnya terjadi. Aku tidak tahu bagaimana Aldi menghadapi semua ini, tetapi dari apa yang kudengar, dia mulai mengalami kesulitan keuangan. Gaya hidupnya yang dulu mewah dan penuh gengsi perlahan memudar. Tidak ada lagi perjalanan mahal, tidak ada lagi mobil terbaru. Bahkan apartemen mewahnya kabarnya sudah dijual untuk menutupi utang-utangnya. Aldi kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Namun, bagian paling ironis dari semua ini adalah bagaimana akhirnya dia merasakan apa yang pernah dia hina. Dulu, dia menyebut ibuku kampungan karena berjualan kue keliling. Dia meremehkan orang-orang yang berjuang dengan keringat mereka sendiri. Tapi sekarang, dia ada di posisi yang jauh lebih rendah dari itu. Salah seorang temanku yang masih bekerja di industri yang sama dengannya memberitahuku bahwa Aldi sempat berusaha mencari pekerjaan baru. Namun, karena reputasinya yang buruk dan kesalahannya di perusahaan sebelumnya, tidak ada satupun perusahaan besar yang mau menerimanya. Aku dengar dia mencoba bekerja di perusahaan kecil, kata temanku. Tapi sepertinya, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia bukan siapa-siapa lagi. Aku hanya tersenyum kecil saat mendengar cerita itu. Bukan karena aku bahagia melihatnya jatuh, tetapi karena aku tahu bahwa inilah cara dunia bekerja. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai.
Aku tidak pernah menginginkan Aldi menderita, tetapi aku juga tidak merasa kasihan padanya. Ini adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Lalu, suatu hari, aku menerima pesan tak terduga. Sebuah nomor asing muncul di layar ponselku, dan saat kubuka, aku terkejut melihat siapa pengirimnya. Aldi. Dinda, bisakah kita bicara? Aku menatap pesan itu lama, jari-jariku menggantung di atas layar. Dulu, mungkin aku akan langsung membalasnya. Dulu, mungkin aku masih memiliki keinginan untuk mendengar apa yang ingin dia katakan. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum tipis sebelum menghapus pesan itu tanpa membalasnya. Aku sudah selesai dengan Aldi. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuanku dengan Aldi di pernikahan Rina. Setelah malam itu, aku benar-benar menutup bab tentang dirinya dalam hidupku. Aku tidak lagi peduli bagaimana keadaannya, tidak lagi tertarik untuk mengetahui apakah ia masih berjuang dengan hidupnya, atau apakah ia akhirnya menyadari kesalahannya. Bagianku dalam cerita ini telah selesai. Sebaliknya, aku semakin fokus pada kehidupanku sendiri. Bisnis kue yang dulu hanya sekadar usaha kecil kini berkembang pesat. Dengan strategi pemasaran yang lebih baik dan banyaknya pelanggan tetap, aku akhirnya bisa membuka toko kue sendiri. Bukan hanya toko biasa, tapi sebuah tempat yang nyaman, di mana orang-orang bisa datang, menikmati kue buatan ibuku dan aku, serta merasakan kehangatan yang kami tanamkan dalam setiap gigitan. Saat pertama kali membuka pintu toko itu, aku menatap papan nama di atasnya dengan perasaan haru. Dinda S. Delict, begitu aku menamainya. Aku ingin toko ini menjadi simbol kebangkitanku, simbol bahwa aku telah berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Hari pembukaan toko itu menjadi salah satu hari paling berharga dalam hidupku. Ibuku berdiri di sampingku, matanya berkaca-kaca saat melihat bagaimana sesuatu yang dulu hanya mimpi kini menjadi kenyataan. Aku bangga padamu, nak, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Kamu membuktikan bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk sukses. Cukup menjadi diri sendiri dan bekerja keras. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku belajar dari ibu, jawabku. Saat tamu mulai berdatangan, keluarga, teman-teman lama, bahkan pelanggan setia, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan hanya kebahagiaan biasa. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari dalam, kebahagiaan yang sejati. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa rendah diri. Aku telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih mencintai diriku sendiri. Di tengah keramaian, seorang pria menghampiriku. Wajahnya ramah, sorot matanya hangat. Namanya Arman, seorang teman lama yang dulu pernah satu kelas denganku di kampus. Kami tidak pernah terlalu dekat, tetapi selama beberapa bulan terakhir, ia sering datang ke toko untuk membeli kue dan berbincang denganku. Aku selalu tahu kamu akan sukses, Dinda, katanya dengan senyum tulus. Aku hanya tidak menyangka kamu akan sampai sejauh ini. Aku tertawa kecil. Aku juga tidak menyangka, Arman. Hidup ini penuh kejutan, ya? Ya, katanya sambil menatapku dalam-dalam. Dan aku harap ini bukan kejutan terakhir untukmu. Aku tidak langsung menangkap maksud ucapannya, tetapi ada sesuatu dalam cara ia menatapku yang membuatku merasa hangat. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan jatuh cinta lagi, apakah aku akan menemukan seseorang yang bisa benar-benar menghargai aku dan keluargaku. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak lagi takut menghadapi masa depan. Aku telah melalui badai, dan aku berhasil melewatinya dengan kepala tegak. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar mantan istri Aldi, lebih dari sekadar wanita yang pernah dihina dan diremehkan. Aku adalah Dinda, seorang wanita yang mampu membangun kebahagiaannya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku.